ada satu healing tersendiri nih kalau ngomong healing. Healing. Melihat keluarga penyintas Ya. dan ex napiter ini ada dalam suasana ekosistem yang guyup. Jadi menurut saya ini Bang Boy sudah menunjukkan satu inspirasi dan kami dari Kemenparekraf akan all out untuk mendukung. Nah, BNPT ini berharap ada 5 provinsi yang tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Menteri juga ya, Pak Kepala ya. Nah, apakah nanti ini memang ex napiter atau mitra daratnya itu harus sudah terdaftar di BNPT atau gimana Pak? Ya, memang kalau ex napiter itu selama ini mengikuti program deradikalisasi di dalam lapas. Jadi ketika di luar lapas tentu mereka kita mengetahui keberadaannya ada di mana. Nah, keberadaan mereka itulah yang kami melihat dari 5 provinsi ini adalah paling dominan, Mas. Dan kita juga mendorong program-program ekonomi kreatif. Jadi mitra-mitra kita ini mereka semua bersemangat dengan adanya bimbingan. Kalau tidak dibimbing, ya kita khawatirnya kembali ke teman-teman lama, Mas. Betul. Jadi warung NKRI nanti harus bersanding dengan warung Rojali. Warung Rojali NKRI atau warung NKRI Rojali. Boleh juga sih Pak. Warung itu juga singkatan, Mas. Siap. Wadah Akur, Rukun Usaha Nurani, Terbaik. Gelorakan NKRI. Terbaik. Warung NKRI Rojali. Rombongan jadi beli produk ekonomi kreatif. Halo Sobat Damai, BNPT hadir, harmoni, aman, damai, indah, rukun. Kembali hadir saya Vanda Raini dalam podcast Cafe Toleransi. Di tahun ini kita happy nggak sih? Ya setidaknya udah bisa jalan-jalan lagi nih ya. Udah mulai browsing-browsing tempat wisata yang bisa memanjakan mata dan juga diri nih. Ya biasanya kalau orang tuh suka nyebutnya healing gitu ya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah memberikan kelonggaran untuk kita bisa menikmati tempat wisata yang ada di Indonesia. Tapi tetap dengan prokes yang sangat ketat ya. Nah di peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, BNPT dengan Kemenparekraf berupaya bangkitkan kesejahteraan mitra darat untuk bidang sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kira-kira apa sih bentuk sinergi yang akan dilakukan? Nah di episode spesial kali ini kita kembali mendatangkan sosok yang penuh dengan toleransi dan terus berupaya memutuskan paham radikalisme dan intoleransi. Langsung saja kita sapa, di sini sudah hadir Kepala BNPT Bapak Boy Rafli Amar. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Bapak tumben ini lagi nggak dinas Pak? Ya, dinas dong. Ini lagi menyempatkan ke sini ya Pak? Pakai baju ini kan dinas. Oke, dan tadi sini sudah ada Kepala BNPT Pak Boy Rafli dan juga di sini sudah ada juga Bapak Menteri Kemenparekraf kita, Bapak Sandiaga Uno. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah mengucap syukur. Terima kasih Vanda, terima kasih Bang Sama-sama. Boy yang sudah mengundang saya di Cafe Toleransi. Terima kasih Yang Mas Andi atas mudah-mudahan waktunya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua untuk bangkit dan gulirkan kembali ekonomi kita. Ya nih, suatu kehormatan juga nih untuk kita ya kedatangan Pak Menteri di sini. Ya, karena ini teman lama. Bang Boy ini udah Pak Kepala, kalau sekarang panggilnya Pak Kepala. Ini merupakan sahabat lama keluarga saya dan sekarang beliau mendapatkan amanah di Alhamdulillah. BNPT. Tentunya kita ingin sukseskan programnya Bang Boy dan mudah-mudahan kita bisa bersinergi nih antara Amin. Kemenparekraf Amin. dan Amin. Bang Boy di BNPT. Ya, dua lembaga yang harus sinergi untuk bangsa. Betul sekali. Oke Sobat Damai, dan seperti biasa saat kita melakukan ngobrol-ngobrol di Cafe Toleransi ini semuanya sudah dengan prokes yang ketat sekali dan juga sudah vaksin tentunya ya. Sudah booster Alhamdulillah, juga. Sudah lengkap semuanya komplit. Jadi saya persilakan untuk silakan membuka masker. Oke, Makasih. thank you. Dan kebetulan juga nih kalau bicara healing Healing. dan relaksasi ya alhamdulillah Bang Boy pengendalian pariwisata dengan prokes ini sudah mendapatkan satu relaksasi oleh Bapak Presiden. Per minggu ini kita sudah bisa melakukan kegiatan outdoor tanpa masker. Dan juga yang terpenting untuk kegiatan pariwisata bahwa kegiatan perjalanan
luar negeri Iya. sekarang sudah tidak diharuskan melakukan tes antigen dan PCR. Jadi healing-healingnya ini lebih nyaman mudah-mudahan, Iya. tapi tentunya kita harus ingat kita masih bertransisi menuju Transisi. endemi dan kita harus betul-betul mendukung pemulihan ini, momentum kebangkitan kita Iya. untuk membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Nah, itu betul sekali ya Sobat Damai. Jadi biarpun sudah ada kelonggaran, ya tetap harus prokes juga, booster juga udah lengkap semuanya begitu ya Pak ya. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol ke Pak Boy Rafli nih, mohon Iya. izin Pak. Saya pengen ngobrol sama Pak Menteri dulu boleh ya Pak ya? Oh, pasti harus dong. Tamu kita Pak Ini tapi kan Menteri. sohibul baik, tuan rumah. Oke, kalau Pak Menteri nih, Pak Sandi, gimana nih ngelihat euforia masyarakat yang sekarang kayaknya udah bisa kembali ke tempat-tempat wisata gitu ya? Mungkin karena kemarin kita 2 tahun itu masih lumayan ketat gitu ya pandemi, tapi sekarang kayaknya sudah ada beberapa peraturan yang sudah agak melonggarkan dikit dan kayak tadi sudah bisa keluar negeri juga udah nggak tes antigen lagi, juga mungkin di outdoor sudah boleh buka masker dan sebagainya gitu. Jadi Bang Boy, Vanda, syukur alhamdulillah penanganan pandemi kita sudah semakin membaik, jumlah kasus juga semakin menurun, terkendali, dan kita dapat apresiasi dari seluruh komunitas internasional dalam penanganan pandemi kita dan kebangkitan ekonomi khususnya sektor parekraf kita. Saya baru berbicara di sidang umum PBB, di situ Indonesia mendapatkan suatu apresiasi. Nah, berkaitan dengan dilonggarkannya, direlaksasinya ketentuan-ketentuan mobilitas dari segi testing maupun pemakaian masker, tentunya kita patut syukuri, namun harus tetap diimbangi dengan kedisiplinan kita menaati arahan-arahan dari pemerintah. Dan saya melihat Bali sekarang sudah lumayan penuh, Ya, Bang Boy. Udah rame lagi. Hotel-hotel sekarang sudah meningkat tingkat huniannya, juga restoran, kafe juga mulai dikunjungi oleh para wisatawan, dan produk-produk ekonomi kreatif kita juga sudah bangkit. Jadi alhamdulillah inilah tatanan ekonomi baru kita, bahwa Presiden Joko Widodo selalu mengingatkan kita terus mendorong digitalisasi, kita berpihak kepada UMKM, kita pastikan kebangkitan ini terus terjaga momentumnya, dan mudah-mudahan ini di tahun 2022 ini kita bisa menciptakan kurang lebih 1,1 juta lapangan kerja baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi saya sangat optimis. Luar biasa. Harus Luar biasa. dong Pak. Kalau tanggapan Pak Boy gimana nih? Sekarang udah banyak tempat wisata yang Iya. buka, atau mungkin Pak Boy dan keluarga juga sudah ngincer nih tempat healing yang mana nih yang kemarin sempat Iya. tertunda? Atau mungkin Bapak saking sibuknya udah punya agenda sendiri? Ya, yang pertama kita harus bersyukur sebagai bangsa Indonesia karena kerja-kerja pemerintah dengan semua pihak ya, stakeholder itu menghasilkan kondisi yang luar biasa. Artinya pandemi hari ini bisa ditekan dan bahkan sudah mengarah kepada endemi, dan masyarakat yang selama hampir 2 tahun itu penuh tekanan ya. Ya. Karena saya menyaksikan langsung, karena saya berkeliling ke daerah. Mas Andi, Bali itu sepi. Betul. Waktu kami berkeliling Betul, di daerah-daerah Prihatin. wisata Malang, prihatin. di daerah kota-kota besar lain yang ada objek wisata, kami melihat sendiri. Dan bahkan kami ketika lokasi-lokasi wisata itu ditutup, kami berkesempatan untuk melihat langsung. Dan hari ini dengan bangkitnya kembali kegiatan pariwisata, ekonomi kreatif, ini kan mengarah kepada sebuah tingkat kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi yang semakin bagus. Itulah harapan kita, karena pembangunan nasional kita kan berharap tingkat kesejahteraan masyarakat kita semakin baik dari waktu ke waktu. Dan dengan kondisi membaiknya pandemi, maka peluang bangsa Indonesia untuk menjadi lebih sejahtera itu semakin terbuka lebar. Jadi kita bersyukur sekali, dan tentunya dengan seluruh komponen bangsa hari ini kita bahu-membahu ya untuk bagaimana masyarakat kita semakin sejahtera dan bahagia. Betul. Gitu kan maksudnya. Betul banget. Nah, kalau ngomongin pariwisata dan juga ekonomi kreatif, Iya. BNPT ini kan juga sudah meresmikan KTN ya Iya. Pak ya, Kawasan Terpadu Nusantara, sebagai pengembangan program deradikalisasi, Iya. betul ya Pak ya. Nah, bisa diceritain nggak nih Pak, dengan adanya rencana ini adalah sebuah masukan, atau sebenarnya mungkin ada keluhan juga dari para ex-napiter gitu ya, kan mungkin dengan image-nya mereka mungkin kayak agak kesulitan mendapatkan pekerjaan, atau mungkin orang juga masih susah percaya dengan mereka, itu gimana? Ya, sekaligus nih kita mau lapor dengan Pak Menteri, karena program kita
Mas Andi, adalah pembangunan kesejahteraan kepada kalangan ex-narapidana. Ya. Jadi kawasan terpadu Nusantara yang kita buat, pendekatannya edukasi. Yang kedua, ekonomi. Yang ketiga, tourism, Mas Andi. Keren Bang. Jadi ada edukasi, ada tourism. Kok bisa ya? Karena apa? Karena kita mengembangkan daerah-daerah kawasan wisata yang berkaitan wisata alam, tetapi yang mengelola adalah ex-napiter, Mas. Betul. Kenapa? Karena alam kita bagus. Kemudian dengan pemanfaatan lahan tersebut, kita membuka lapangan pekerjaan. Tadi Mas Andi cerita ada sekian juta orang mendapatkan lapangan pekerjaan baru. Nah, apabila kolaborasi kita dengan Pak Menteri berkaitan dengan masalah ekonomi kreatif, karena ex-napiter kita sudah ada yang punya produk-produknya. Betul. Pakaian-pakaian sudah pasti, Kuliner. bahkan kuliner, Betul. madu, obat Saya pernah kuat. lihat tuh madu tuh Iya. luar biasa. Terus kemudian makanan kayak ciki, Iya. permen. Jadi bahkan di beberapa lokasi kita fasilitasi mereka dengan nama warung NKRI, Mas Andi. Wis, keren Bang. Isinya produk ekonomi kreatif, di mana mereka yang tadinya jobless itu akhirnya menjaga toko. Dan ini yang kita kembangkan terus, apalagi kalau didukung oleh beliau kan. Wis. Makin banyak nanti Siap. produk ekonomi kreatif yang bisa dijajakan dengan melibatkan pelaku usahanya ex-napiter. Dan yang lebih mengharukan Mas Andi, ex-napiter bergabung dengan penyintas korban. Jadi dalam satu tempat itu, warung NKRI itu diawaki oleh ex-napiter dan penyintas yang notabene adalah korban kejahatan terorisme di negara kita. Jadi sudah beberapa titik kita lakukan integrasi. Jadi tidak ada lagi dendam di antara mereka. Yang ada adalah menemukan cinta dan kasih dan kemudian bisa hidup guyup bersama, dan ini menjadi sebuah tontonan contoh yang sangat luar biasa buat masyarakat lainnya. Tadinya mereka di satu pihak sebagai korban, satu pihak sebagai pelaku. Nah sekarang yang satu sudah selesai menjalani hukuman, yang satu sudah selesai mengalami trauma, mengalami pengobatan yang panjang. Ada bahkan kan cacat mereka ini lumayan perawatannya. Sekarang kita mencoba mengintegrasikan. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan program-program ekonomi kreatif di bawah bimbingan Pak Menteri ini semakin dahsyat buat kalangan ex-napiter. Amin. Gitu Pak Menteri. Amin. Amin. Nah berarti dari Kemenparekraf ini kan juga sudah mendukung ya untuk KTN ini yang dimana memang ada ex-napiter dan juga penyintas begitu. Nah goals-nya apa nih kalau dari Kemenparekraf atau dari Pak Menteri? Ya, saya sudah terlibat dalam program deradikalisasi oleh BNPT sebelum tugas di pemerintahan. Sebagai pengusaha, saya pernah memberikan materi-materi kewirausahaan kepada ex-napiter, bagaimana memulai usaha, khususnya di produk-produk yang berkaitan dengan kuliner, kria, dan fashion. Nah, setelah tugas di pemerintahan sebagai wagub, waktu itu saya juga ada beberapa program yang kita kembangkan bersama BNPT. Dan sekarang tugas di Kemenparekraf, saya sangat tentunya melihat potensi dari KTN ini kan ada 5 provinsi yang semuanya memiliki destinasi pariwisata yang luar biasa. Jawa Barat, gitu. Siapa tidak kenal dengan keindahan Jawa Barat, mulai dari Curug, KTN kita Geoparknya, di daerah Garut. di Garut. Kalau kita Daerah lihat Garut itu dijuluki Switzerland Van Java. Iya. Charlie Chaplin pernah ke sana. Jawa Tengah ada destinasi super prioritas Borobudur. Jawa Timur ada Bromo, Tenggar Semeru. NTB ada Mandalika, dan kita lihat juga ada di wilayah Sulawesi Tengah yang Poso. kita lihat Danau Poso yang sekarang lagi direhabilitasi. Nah, saya berkomitmen penuh untuk mendukung dari segi pariwisata dan ekonomi kreatifnya, bahwa ada produk-produk ekonomi kreatif yang saya sudah lihat dengan mata kepala sendiri memiliki potensi. Ini nanti mudah-mudahan programnya Bang Boy kita dukung, dan ini bagian dari yang menurut saya ada satu healing tersendiri nih kalau ngomong healing. Melihat keluarga penyintas dan ex-napiter ini ada dalam suasana ekosistem yang guyup, bahwa memaafkan itu kan adalah tentunya yang diajarkan oleh agama Sangat juga mulia ya. sangat mulia gitu. Rasulullah SAW juga
memaafkan kepada para pelaku kezaliman kepada dirinya sendiri. Jadi menurut saya ini Bang Boy sudah menunjukkan satu inspirasi dan kami dari Kemenparekraf akan all out untuk mendukung. Wah, harus Terima kasih. biar berkolaborasinya juga makin sukses nih ke depannya ya. Amin. Oke. Amin. Nah, BNPT ini berharap ada 5 provinsi yang tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Menteri juga ya, Pak Kepala ya. Ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan juga Sulawesi Selatan. Yeah. Nah, ini memang Sulawesi Tengah ya. Sulawesi Tengah, maaf, Yeah. maksud saya Sulawesi Tengah. Sultan. Nah, apakah nanti ini memang ex-napiter atau mitra daratnya itu harus sudah terdaftar di BNPT atau gimana, Pak? Ya, memang kalau ex-napiter itu selama ini mengikuti program deradikalisasi di dalam lapas. Jadi ketika di luar lapas tentu mereka kita mengetahui keberadaannya ada di mana. Nah, keberadaan mereka itulah yang kami melihat dari 5 provinsi ini adalah paling dominan, Mas. Makanya itulah kita buat program-program ini sebagai percontohan ini 5 pilot project. Bukan berarti di daerah provinsi lain tidak ada, seperti di Sumatera Utara juga sudah maju, Mas. Jadi kegiatan-kegiatan ekonomi kreatifnya di kalangan ex-napiter yang di Sumut itu juga luar biasa. Karena di sana ada Wak Geng, ada Tony Togar, ada Kiai Gozali. Mereka juga kita dorong ya untuk menjadi pelaku UMKM. Jadi kita dorong, sebagaimana disampaikan tadi, kita menghadirkan narasumber untuk memberikan motivasi kepada mereka. Demikian juga di Bali, Mas. Karena Bali kan kita tahu juga ada penyintas, ada juga program-program untuk ex-napiter yang kita dorong bersama, yang kita gabungkan dengan wilayah Jawa Timur. Oleh karena itu, di luar daerah-daerah yang kita tetapkan 5, kita juga menstimulasi ya, memotivasi para mereka-mereka ini untuk beraktivitas. Jadi kita berharap 5 ini dapat mendorong daerah lainnya yang sedang kami giring juga seperti Kalimantan Timur. Karena apalagi nanti di sana ada ibu kota negara kita. Demikian juga di Aceh. Aceh juga kita banyak sekali warga binaan kita, ex-napiter. Kemudian di Lombok juga, itu juga cukup banyak dan kita juga mendorong program-program ekonomi kreatif. Intinya teman-teman kita ini yang ex-napiter ini, mereka maunya dibilangnya mitra deradikalisasi. Jadi Keren banget itu. Mitra. Ya. Jadi mereka tidak mau, jangan pakai ex-napiter dong Pak. Kan saya bilang, kan gagah ex-napiter. Tapi kata mereka, Pak, mitra deradikalisasi. Jadi mitra-mitra kita ini mereka semua bersemangat dengan adanya bimbingan. Kalau tidak dibimbing, ya kita khawatirnya kembali ke teman-teman lama, Mas. Betul. Dan kemudian mereka akhirnya jauh dari kita. Ya. Jauh dari komunitas dan kemudian tanpa diduga atau mereka terlibat lagi. Jadi residivis. Ya. Walaupun yang menjadi residivis itu ada, tapi hanya 0,0 sekian persen. Betul. Yang lain mayoritas mereka menyesali akan perbuatannya dan mereka ingin bertekad untuk menjadi orang yang berguna, maju. Nah, pemerintah kita membimbing mereka dan itulah yang membuat mereka menjadi lebih bersemangat untuk mencintai NKRI. Nah, dari 5 dari 5 daerah tadi, Pak Menteri. Tadi kan udah disebutin 5 daerah tuh. Nah, ini kan Kemenparekraf juga melirik Bima dan Malang. Betul banget, Vanda. Tarik Mungkin napas dulu, ada- Vanda. Ini saya deg-degan. Vanda tarik napas sekali lagi. Nggak nawarin minum kopi kayak gitu apa? Nanti dulu, Pak, nanti dulu. Vanda nih kelihatannya ingin BNPT juga membuka 5 negara ini, tapi ini berupa doa dari Vanda. Harapan boleh Luar dong, biasa, Pak. boleh dong 5 negara. Jadi Bapak nanti punya dubes-dubesnya, Pak. Nah, 5 daerah ini salah satu yang menjadi prioritas adalah Bima dan Malang. Saya melihat bahwa 2 wilayah ini sangat berpotensi karena Bima dekat dengan destinasi super prioritas Mandalika dan kami memiliki badan otorita Labuan Bajo Flores yang mengembangkan Labuan Bajo yang sangat dekat dengan Bima. Jadi kami akan memastikan program-program pengembangan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif juga akan melibatkan mitra deradikalisasi ini. Khususnya kalau kita lihat bahwa mereka tuh memiliki tentunya orientasi-orientasi yang bisa kita kembangkan sangat dekat dengan kewirausahaan. Misalnya mereka itu inovatif. Mitra deradikalisasi itu saya lihat dari interaksi saya selama
7 tahun terakhir ikut dalam program BNPT ini, mereka punya karakter inovatif, mencari solusi kalau ada permasalahan. Yang kedua, mereka berani, hampir semua berani. Untuk menjadi seorang wirausaha itu harus berani, berani memulai, berani mencoba, berani gagal, ngambil resiko dan lain sebagainya. Yang ketiga, proaktif, mereka harus terus bergerak. Nah, ini yang selalu saya sampaikan bahwa kunci dari kesuksesan program deradikalisasi ini adalah bagaimana mereka bisa mampu untuk menjadi mitra pemerintah untuk kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi untuk membangun bangsa bersama-sama, dan mereka komit. Oleh karena itu kita juga siapkan bagaimana lahan usahanya di bidang pariwisata. Ada 13 subsektor, mulai dari hotel, restoran, kafe, ke ekonomi kreatif, mulai dari kuliner, kria, fashion, sampai ke televisi, radio, film, musik, dan lain sebagainya. Jadi saya udah ketemu beberapa, misalnya yang madu, itu bisa kita gabungkan ke wisata religi, karena di Bima ada wisata religi, di Malang juga ada wisata religi, dan Malang ini dekat dengan destinasi pariwisata prioritas Bromo, Tengger, Semeru. Jadi kami sangat antusias Pak, optimis. Mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal dari program besar kita. Amin. Untuk memastikan bahwa mitra deradikalisasi ini bisa berkembang dan bisa mandiri, menjadi insan-insan yang berguna bagi bangsa dan negara. Amin. Amin. Alhamdulillah. Penting sekali dukungan dari Pak Menteri. Karena apa? Karena beliau punya sarananya semuanya, punya infrastrukturnya, punya tokoh-tokohnya, punya masyarakat pelaku usaha yang selalu dibina intens. Kita ingin mengetok tularkan kepada warga binaan atau mitra darat kita. Alhamdulillah. Jadi 5 negara apa 5 provinsi? Siap. Ya Itu doa, boleh dong, itu doa. Bapak. Negara Abis jauh. ini mungkin dari 5 daerah jadi 5 negara. Siapa Masih Sobat tahu. Damai? Siapa tahu. Keren banget. Amin, amin. Oke, sekarang sebelum lanjut ngobrol, ini tadi kopinya udah disindir, jadi Nah, silakan. ini salah satu produk ekonomi kreatif, Ya, Bang ini Boy, kopi. Pak Jenderal. Jadi Alhamdulillah. yang paling lagi booming ini kopi. Ini kopi apa nih, Vanda, yang disediakan di sini nih? Ini kopi khasnya dari Cafe Toleransi, Pak. Oke, Oh. tapi kan biji kopi itu banyak. Ada nggak biji kopi dari 5 KTN ini? Waduh, ada nggak? Ya. Harus ada, karena ada. Sulawesi Tengah punya, Punya, ya. kopi keren. NTB punya kopi yang Ya. keren banget. Jawa Timur kita kenal dengan daerah mulai dari Banyuwangi, Banyuwangi. sampai Batu punya kopi yang enak-enak. Jawa Tengah itulah pusatnya kopi, dan Jawa Barat kopinya udah juara Iya. dunia. Untuk Ayo di daerah Mas, kita seruput dulu. kita jajakan di warung NKRI. Nah, nanti keren banget. Pak Menteri jadi salah satu narasumber di warung NKRI. Siap. Asal di daerah. perintah dari Pak Jenderal, saya Siap. lanjut Bang Boy. Tapi kalau tadi kayaknya Pak Sandi ini ngomongin kopi, memang karena sebagai Pak Menteri jadi tahu banyak kopi atau memang penikmat kopi, Pak? Saya ini sebelum ditunjuk di Kemenparekraf memang penikmat kopi, dan kebetulan salah satu usaha saya ini perkebunan kopi. Dan perkebunan kopi saya alhamdulillah berjalan itu di Magelang, di Kecamatan Gerabak, tapi ternyata berubah menjadi destinasi edukasi tentang kopi, Pak. Jadi wisata edukasi berbasis agri-wisata atau agrowisata. Dan sekarang kunjungan dari para penikmat kopi ternyata sekarang semakin meningkat seiring dengan pengendalian pandemi. Jadi kita ini punya nanti warung NKRI bisa kita buat juga di di titik-titik lokasi destinasi wisata edukasi berbasis agrobisnis. Mudah-mudahan menarik tuh. Jadi warung NKRI itu Mas Andi, di samping kita minum kopi, makan makanan dari produk kuliner, kita juga ada obrolan kebangsaan. Wah, mantap itu. Jadi obrolan kebangsaan ini yang nanti diharapkan menjadi edukasi kita kepada masyarakat. Keren banget. Dan bahkan di tempat-tempat itu termasuk mitra binaan kita jadi narasumber juga. Wis. Dia menjelaskan kepada yang lainnya bahwa apa yang dia pilih, dia lakukan di masa lalu itu adalah sebuah kekeliruan besar. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti di tempat-tempat wisata yang direferensikan oleh Mas Andi bisa kita bangun warung NKRI. Mantap. Kita rilis sama-sama. Cocok. Biar warung NKRI makin banyak ya, Pak. Jadi ya? warung NKRI nanti harus bersanding dengan warung Rojali. Ya. Tahu Rojali apa? Karena dulu pariwisata
hanya Rohali. Rombongan hanya lihat-lihat. Oh. Rombongan Rojali. selfie-selfie. Wah, saya baru tahu. Sekarang nih. kita ganti menjadi Rojali. Rojali. Rombongan Rojali jadi beli produk ekonomi kreatif lokal. Nggak boleh lihat doang ya. Nggak boleh lihat-lihat. Jadi kopi mesti dibeli, bawa oleh-oleh, baju, batik tuh yang dipakai sama Vanda Harus dibeli. mesti dibeli juga. Jadi Rojali nanti warung Rojali NKRI atau Weh. warung NKRI Rojali. Boleh juga sih, Pak. Warung itu juga singkatan, Mas. Siap. Wadah Akur, Rukun Usaha Nurani, Terbaik. Gelorakan terbaik. Wadah Akur, Rukun Usaha Nurani, Usaha Nurani. Gelorakan NKRI. Terbaik. Jadi itu dia. Warung NKRI Rojali. Rombongan jadi beli produk ekonomi kreatif. Kalau kuliner paling suka apa nih, Bang Boy? Aku Di apa ya? NKRI ini ada kuliner apa nih selain nasi Padang? Oh, biasanya apa namanya? Mie ayam. Mie ayam. Mie ayam. Pak Itu. Sandi belum pernah ke warung NKRI kayaknya. Kalau diundang sama Bang Boy, kita ini kan penikmat kuliner. Oke. Nanti Jadi Kita yang undang nanti Ya. Pak Sandi. Yang di Jawa Timur kita undang nanti. Oke, Siap. siap. Kita ada yang mau diresmikan juga kebetulan di Kota Madiun. Oh, keren. Pak Wali Kota, mudah-mudahan nanti kita bisa datang. Kebetulan kawan Setelah saya, wali kotanya. Kan Pak Guru itu. Iya, guru kita. Siap. Insya Allah kita resmikan sama Pak Menteri nanti. Kalian kita lihat pencak silat kan mulainya di Madiun. Lanjut. Lanjut, oke. Truth order katanya ada di sini. Loh, kok tahu? Tahu lah, kita kan udah Wah, di nih Sobat brief. Damai gimana nih? Ketahuan dong aku mau main Saya nih truth dulu, order. Bang Boy, sebelum tugas di Menparekraf nih saya juga podcaster. Jadi ini Jadi udah tahu trik-triknya. gimmick-gimmick, Gimmick-gimmicknya. terus settingan-settingannya, framingnya itu sudah apa luar kepala Pak. Oke, truth Ya order. udah, truth order. Tapi kan nggak tahu apa truthnya, apa dare-nya. Nggak tahu tapi silakan. Oke. Pak Sandi, truth order. Truth. Truth. Jujur orangnya berarti ya. Sering berinteraksi di sosial media khususnya Instagram. Bagaimana Bapak menanggapi netizen yang terkadang suka menyebalkan? Ya, pertama itu bukan menyebalkan, tapi netizen itu sayang sama kita. Kritis? Terus kasih kritik-kritikan yang mestinya kita terima dengan lapang dada. Dan ini karena mereka cinta sama kita nggak boleh baperan. Pokoknya kita terima dan kita jadikan sebagai feedback, sebagai input, sebagai koreksi kita. Dan kita mesti apresiasi justru. Saya malah berterima kasih dan saya selalu bilang, kalau sudah ingin masuk ke dalam ranah publik, menjadi pejabat publik, apalagi setingkat Pak Jenderal ini, kita nggak boleh baperan. Kita nggak boleh baper. Jadi urat baper saya itu sebetulnya udah putus. Jadi saya apresiasi teman-teman netizen, apa yang mereka komentari atau julidin, mungkin juga bagian dari mereka untuk mengkoreksi kita. Tapi namanya manusia kan mungkin pernah Pak, mungkin Bapak lagi capek atau apa terus tiba-tiba ngebaca komenan emosi gitu pernah nggak Pak? Tarik napas dulu. Kayak tadi Vanda waktu salah bilang 5 negara, kita tarik napas dulu. Tarik napas. Kalau belum juga 2 kali. Kalau masih Masih kesel marah juga, Udah. wudhu. Wudhu dulu. Kalau masih marah juga, minum. Terus tiduran, Oh, tinggalin HP-nya. tinggalin HP-nya. Oke. Itu Jadi cara nggak ada terbaik. gunanya marah. Buat apa marah? Kalau marah itu akhirnya kan kita malah tambah tua ya. Ya, Iya, Bang Boy. keriput. Jadi Keriput. Jadi kalau orang ada senang kalau kita komenan- marah. Iya. Orang jadi senang. Dan kalau kita Untung keriput, orang. kita nggak bisa meliput. Hah? Wah. Meliput parekraf Oh maksudnya. iya. Oke, lanjut Pak Boy. Ya, Truth order. terus. Truth aja juga. Oke. Pak Boy dan juga Pak Sandi sama-sama punya hobi olahraga. Sama-sama suka lari ya Pak ya? Betul ya? Mas Betul. Andi lari. Lari. Ini Bapak Bapak ini dulu waktu Lari. tugas di Saya Metro bersepeda. bersepeda. nemenin saya dulu sepeda, saya ikut lari di sampingnya. Oke, nah kalau bertanding, kira-kira pertandingan apa nih yang cocok antara Pak Kepala dengan Pak Menteri dan kira-kira siapa yang menang? Lomba balap karung. Kan olahraga juga kan? Super olahraga 17-an itu. Iya. Tapi pernah olahraga bareng nggak sih? Pernah, Mas Andi dan pernah Pak Boy? dulu waktu Sering ya? beliau tugas di Jakarta. Polda Metro Jaya.
Saya kan kita berkegiatannya di GBK. Kita GBK, sering ngobrol bersama beliau. Car Free Day ya. Tapi balap karung itu bagian dari pariwisata berbasis olahraga. Ya, Sports tourism. tradisional olahraga. Iya. Oke, abis ini tim karung ada? Enggak. Kan gimmick kalau kata Pak Sandi mah. Ntar Oke. di Monas, bikinnya di Monas nanti di depan. Cocok. Boleh. Pak Sandi, Siap. truth or dare? Dare. Bercita-cita ingin menjadi pilot. Coba praktekkan cara pilot memperkenalkan diri sebelum lepas landas. Jangan lupa dengan pantunnya. Oh, ini bola sulit ini. Karena saya memang cita-citanya pilot, Bang Boy. Tapi terus saya nggak bisa melanjutkan karena pakai kacamata waktu itu. Jadi persyaratannya itu harus visinya 20-20. Oke. Ini ceritanya memperkenalkan pada para Penumpang. penumpangnya. All passengers prepare for takeoff. You are on Garuda Indonesia flight 123, destinations Denpasar, Bali. Please fasten your seat belt and put your seat upright. Also, switch off your mobile phone as it may interfere with the cockpit communications. Bapak Ibu sekalian, silakan mengencangkan tali pinggang dan menaikkan kursi dan mematikan cellphone karena bisa mengganggu percakapan di kokpit. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Kapten Pak masih? Kapten dalam penerbangan ini. Selamat perjalanan sampai ke Bali. Sampai jumpa pada penerbangan selanjutnya. Luar biasa itu Kapten Sandi. Jadi yang dikencangkan itu tadi sabuk pengaman apa tali pinggang, Pak? Sabuk pengaman sebetulnya. Tali pinggang itu karena ekonomi kita sekarang lagi dalam keadaan berat, tali pinggang kita harus kerasin. Jadi healing tetap terus, tapi budgetnya sedikit lebih. Budgetnya yang diketatin dikit Luar ya. biasa, luar biasa. Itu pasti penumpangnya kalau pilotnya beliau tidur pulas. Karena pasti smooth landing. Siap. Luar biasa. Cita-citanya menjadi pilot tapi sekarang menjadi Menteri Kemenparekraf ya. Oke, lanjut kita ngobrol-ngobrol lagi. Nah, kalau tadi Pak Boy sudah membahas warung NKRI ya, Pak Kepala. Seperti apa nih pendapat dari Pak Sandi? Apakah ada tips sukses berbisnis untuk para mitra derat? Ya, untuk mitra deradikalisasi yang sekarang sudah mengikuti program dan ada warung NKRI, sesuai tadi yang saya sampaikan, untuk maju kita harus punya etos kerja 4As. Kerja keras, itu as yang pertama. Tapi nggak cukup kerja keras, kita harus kerja cerdas, gunakan akal dan pikiran, teknologi digital. Kita juga harus kerja tuntas, as yang ketiga, yaitu kita harus selesaikan tugas kita, jangan pernah putus asa, jangan pernah patah semangat, dan terakhir yang paling penting, kerja ikhlas. Itu as yang keempat. Jadi mudah-mudahan mitra deradikalisasi bisa menjadi pengusaha yang sukses, menjadi wirausaha yang berkontribusi, menciptakan lapangan kerja. Dan saya memulai usaha juga sama, dari awal hanya 3 orang karyawan, tapi dengan tadi konsep kerja 4As, usaha kami yang sekarang kami bangun 25 tahun yang lalu sudah berkembang dan membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh wilayah Indonesia. Luar biasa, luar biasa. 25 tahun ya, dulu dari 3 karyawan aja Pak? Betul, dari 3 karyawan, alhamdulillah sekarang sudah berkembang. Pengusaha sukses, politisi sukses. Sekarang tugas di pemerintahan, jadi usahanya sudah dikelola oleh para profesional. Luar biasa. Oke. Sangat inspiratif. Mudah-mudahan ada generasi berikutnya Amin. bisa Amin. lebih menyusul kehebatan Mas Andi. Amin. Amin. Oke, terakhir nih Pak Boy.
Di bulan ini kan kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional ya, yang jatuh setiap tanggal 20 Mei. Yeah. Nah, gimana nih cara Bapak bekerja sama dengan BNPT untuk mulai kembali bangkit dan bergerak maju untuk menciptakan Indonesia yang damai dan juga Indonesia harmoni seperti tagline-nya BNPT? Kalau Indonesia mau bangkit, bangkitan hari ini adalah kita lepaskan perilaku, karakter intoleran, radikal terorisme. Karena ini adalah musuh negara. Apabila karakter ini tidak bisa kita tinggalkan, maka akan menjadi penghambat bagi bangsa kita untuk menjadi bangsa yang maju dan besar. Nah, oleh karena itu, dengan kebangkitan nasional di tahun 2020 ini, kita sama-sama bangkit bergandeng tangan menjadi bangsa yang bertoleransi. Artinya selama ini sudah bertoleransi, tetapi kualitasnya kita tingkatkan dan kita jauhkan karakter-karakter intoleran, apalagi karakter yang mengedepankan kebencian kepada sesama umat manusia, kebencian terhadap satu kelompok dengan yang lainnya, tetapi bagaimana perbedaan ini menjadi sebuah kekuatan besar bagi bangsa Indonesia. Karena perbedaan ini adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Itulah mudah-mudahan semangat saling menghargai, menghormati, dan bertoleransi akan membuat kita menjadi bangsa yang memiliki kekuatan dahsyat di muka bumi ini. Nah, kalau Pak Menteri, gimana nih Pak bersama dengan Kemenparekraf untuk kembali bangkit dalam segala sektor agar perekonomian Indonesia dan pariwisata ini pulih kembali begitu? Ya, 2 tahun ini kami sangat prihatin karena sektor yang menghidupi 34 juta lapangan kerja ini terpuruk. Alhamdulillah berkat kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, kita sekarang mulai bangkit, bisa mengendalikan pandemi dengan lebih baik, dan kebangkitan ekonomi sudah di depan mata, namun banyak tantangan. Mari kita bergandengan tangan, kebangkitan nasional 20 Mei ini kita maknai sebagai kebangkitan kita untuk lebih membuka peluang usaha, lapangan pekerjaan, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pulih, dan tahun ini kita melihat bahwa inilah peluang kita dengan adanya G20, dengan beberapa event besar nasional dan internasional. Kita yakin bahwa tahun 2022 ini adalah cikal bakal kita menuju Indonesia maju, sejahtera, adil, dan makmur. Amin. Amin. Luar biasa. Baik, terima kasih banyak Pak Sandiaga Uno, Bapak Menteri sudah hadir di sini. Terima kasih juga Pak Kepala. Tapi Makasih. sebelum kita mengakhiri ini ada yang ingin diberikan ya Wih, oleh bingkisan. Pak Kepala kepada Pak Menteri. Saya juga ingin memberikan satu hadiah buat Pak Kepala. Kita sebutkan ini TO. Kalau TO kan dulu namanya target operasi, tapi kalau ini TO-nya tas om-om. Tas om-om produk ekonomi kreatif kita. Jadi ini ada batiknya, silakan dipakai untuk dikenakan buat sling bag maupun juga tas menaruh iPad kita dan mengenalkan batik dan kulit, kerajinan kulit kita. Mudah-mudahan bisa dikembangkan bersama para mitra deradikalisasi juga. Perang melawan virus mematikan seperti COVID-19 sudah mulai kita lakukan dengan mulai membiasakan diri menjaga protokol kesehatan. Sama halnya dengan perang untuk melawan paham radikalisme dan juga intoleransi harus terus kita sadari. Toleransi yang akan menggadeng kita untuk bangkitnya perdamaian demi Indonesia yang harmoni. Dan satu lagi, jangan lupa untuk dukung terus produk lokal Indonesia bersama Kemenparekraf. Akhir kata, saya Vanda Reni bersama dengan Boy Rafli Amar. dan juga Sandiaga Salahuddin Uno. pamit undur diri. Salam damai dan Salam Indonesia Satria.